Kita masuk ke cara kerja kulkas. Jadi cara kerja kulkas yang pertama itu adalah proses cooling cycles atau proses pendinginan. Di mana proses pendinginan itu proses sirkulasi refrigeran pada kulkas. Nah, refrigeran pada kulkas itu menggunakan refrigeran 134A yang dimana mempunyai suhu bisa sampai minus 15 derajat Celcius. Nah, berikut saya tampilkan untuk bagan atau diagram proses sirkulasi refrigeran pada kulkas beserta nama-nama komponennya. Nah, untuk nama-nama komponen serta fungsi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kurang lebih di sini menggunakan ada 8 komponen dari kompresor, kondensor, strainer, pipa kapiler, evaporator, akumulator, pipa hisap serta yang terakhir adalah pipa tekan. Nah, bagaimana proses sirkulasinya? Kita mulai dari kompresor. Kalau saudara bisa lihat di sini adalah komponen kompresor pada nomor 1. Nah, kita mulai dari kompresor ini. Ketika kompresor ini dihidupkan, maka refrigeran akan dihisap atau gas akan dihisap dari evaporator melalui akumulator, kemudian akan ditekan menuju kondensor. Lalu akan dikembalikan lagi menuju ke evaporator melalui strainer dan pipa kapiler. Nah, karena adanya pipa kapiler yang bentuknya sangat kecil di sini, maka tekanan di evaporator dengan tekanan di kondensor itu akan berbeda. Nah, di evaporator itu tekanannya 9 PSI, sementara di kondensor itu tekanannya 145 PSI sampai dengan 160 PSI. Nah, karena tekanan pada evaporator dan kondensor berbeda, secara otomatis suhu yang dihasilkan pada evaporator dan kondensor berbeda pula. Jadi suhu yang di evaporator itu minus 15 derajat Celcius, sementara suhu yang di kondensor itu 45 derajat Celcius. Nah, di kondensor serta di evaporator ini terjadi proses. Apa prosesnya? Coba kita lihat, kita mulai dari kondensor. Nah, di kondensor tadi suhunya seperti yang saya katakan bahwa suhunya adalah 45 derajat Celcius. Nah, di kondensor itu terjadi proses pembuangan panas yang dimana posisi kondensor itu berada di bodi kulkas. Jadi pembuangan panas pada kondensor itu memanfaatkan udara sekitar bodi kulkasnya. Pembuangan panas yang dilakukan sebesar berapa? Ini sebesar 10 derajat Celcius, sehingga suhu yang masuk ke strainer di sini menjadi 35 derajat Celcius. Yang awalnya 45 derajat Celcius di kondensor, kemudian dibuang panasnya sebesar 10 derajat Celcius, sehingga yang masuk ke strainer itu 35 derajat Celcius. Nah, itu proses pembuangan panas di kondensor. Nah, refrigeran itu berubah wujud di kondensor, yang dimana tadinya yang ditekan oleh kompresor itu berbentuk gas, karena di sini terjadi proses pembuangan panas, yaitu proses pengembunan, maka refrigeran yang berbentuk gas tadi akan berubah menjadi cair. Nah, sehingga yang ke strainer di sini refrigeran berbentuk cair dengan bersuhu 35 derajat Celcius. Masuk ke strainer. Nah, di strainer ketika ada kotoran atau uap air itu akan disaring, lalu dilanjutkan mengalir menuju ke pipa kapiler. Nah, di sini kalau kita lihat sama-sama bahwa pipa kapiler itu dililit dengan pipa hisap atau bisa saja ditempel atau didekatkan. Itu kenapa? Karena harus terjadi proses pertukaran panas di sini. Pertukaran panas bagaimana maksudnya? Jadi kalau yang dari strainer itu suhunya 35 derajat Celcius. Kemudian yang tadinya dihisap oleh kompresor di sini sebenarnya suhunya adalah 0 derajat. Kenapa bisa 0 derajat di sini? Yang awalnya di evaporator itu minus 15 sehingga dihisap oleh kompresor di sini menjadi 0 karena volume daripada ruang pipa ini lebih kecil daripada evaporator, sehingga otomatis suhunya naik di sini menjadi 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau misalnya suhu yang 0 derajat Celcius ini dihisap oleh kompresor?
itu sangat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa-bisa kalau 0 derajat yang di kompresor ini masuk, maka oli yang ada di kompresor ini bisa membeku, sehingga pipa kapiler di sini harus didekatkan atau ditempelkan dengan pipa hisap. Jadi sama-sama menguntungkan. Bagi si pipa kapiler di sini bisa menurunkan suhunya, kemudian bagi si pipa hisap juga bisa menaikkan suhunya. Suhunya berapa? Di sini suhunya 5 sampai 10 derajat Celcius. Jadi yang dihisap oleh kompresor saat ini adalah 5 sampai 10 derajat Celcius. Yang masuk ke evaporator pun di sini 5 sampai 10 derajat Celcius. Nah, begitu seterusnya pada saat kompresor ini tetap dihidupkan.